Hijrah dan baru mengenal manhaj salaf, dan saya yakin dengan manhaj ini. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat agar bisa istiqomah di atas manhaj salaf? Ya, di antaranya kita terus belajar dan belajar. Ya, bahwasanya agama Islam ini ya banyak harus dipelajari, dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang mulianya orang yang berilmu dan mulianya para penuntut ilmu. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dalam surat Ali Imran. Kata Allah, Allah bersaksi, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah sedang berdalil tentang keesaan Allah dengan persaksian Allah, wa malaikatuhu wa malaikati, kemudian Allah bersaksi dengan persaksian malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dengan juga persaksian para ahli ilmu. Bayangkan Allah menggandengkan persaksian ahli ilmu dengan persaksian malaikat dengan persaksian Allah untuk berhujjah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan orang-orang yang memiliki ilmu, karena dijadikan dalil oleh Allah untuk mempersaksikan sesuatu yang sangat mulia, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Di dunia tidak sama, cara bermuamalah tidak sama, cara menjalani kehidupan keluarga juga tidak sama, di akhirat juga tidak sama, di alam barzakh juga tidak sama, berbeda. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang bahlul, apalagi manusia berilmu dengan manusia yang bahlul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam ayat yang tadi kita dengarkan dibaca oleh imam dalam salat Maghrib, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik dan hasil tangkapan anjing yang kalian sudah ajari. Jadi kalau anjing sudah berilmu, kemudian kita bilang bismillah, dia nangkap hewan, hasil buruannya halal. Tapi kalau anjingnya bahlul, nangkap hewan, hasilnya haram. Kalau Allah membedakan antara anjing berilmu dengan anjing yang bodoh, bagaimana lagi dengan manusia berilmu dengan manusia yang tidak berilmu? Maka saya bilang, untuk bisa istiqomah di atas manhajus salaf, di antaranya belajar dan jangan lupa diterapkan. Jangan lupa diterapkan. Bukan cuma belajar dan mengumpulkan wawasan, tapi kita berusaha untuk menerapkan ya apa yang kita pelajari, dan jauhkan diri dari syubhat. Sekarang ini di media sosial semua bisa didengar. Dahulu orang-orang ya tidak mendengar syubhat-syubhat. Sekarang ada orang yang ragu tentang keberadaan Tuhannya. Kenapa? Karena dia dengar di media sosial, dia dengar orang ateis berbicara, berdalil, akhirnya dia kelemahan ilmunya tertarik dengan syubhat-syubhat mereka. Ngapain ente susahkan diri ente? Enggak usah dengar syubhat-syubhat. Ya, ngaji yang jelas aja, yang jelas-jelas aja belum tentu kita bisa serap dengan baik. Kemudian kita sok-sok mendengar tentang syubhat-syubhat, akhirnya kita pusing sendiri. Akhirnya tidak bisa istiqomah. Dilarang kita mendengar syubhat. Barang siapa yang sengaja mendengarkan syubhat sementara ilmunya lemah, kemudian dia terkena syubhat tersebut, salah sendiri. Salah sendiri. Sebagian orang kena syubhat datang ke Ustaz, "Ustaz, saya kena syubhat." Dia datang kena syubhat, lapor sama saya. Kenapa dengar syubhat? Ya, masih banyak perkara yang jelas yang perlu kita pelajari.